adalah gereja di mana para pemabuk, para penjudi, para pezina, para maling, para perampok, para pemerkosa, penjahat di sekitar gereja itu ada. Mereka tidak takut untuk datang. Katakan amin. Perhatikan kata satu penting. Biasanya. Ketemu ada kata biasanya. Biasanya mereka itu yang mendengarkan Yesus mengajar. Coba saudara beri kalimat lain. Apa kata lain biasanya? Sering. Apalagi? Selalu. Terus. Banyak. Apa itu? Sering, selalu. Betul. Apalagi? Berulang-ulang. Kadang-kadang tidak. Oh, kadang-kadang lain. Biasanya. Terus menerus. Saudara bisa bayangkan kalau Lukas 15 ayat 1 terjadi lagi pada zaman kita. Para pendosa tidak takut ketemu Yesus lewat kita. Sudah lama Yesus akan datang. Sudah lama. Selama kita pergi kemana saja, lalu orang berdosa menjauhi kita, maka kita adalah orang Farisi. Dan itu saja. Selama kita mengaku orang Kristen, orang hebat, pelayan Tuhan, tapi orang berdosa takut jumpa kita, berarti kita adalah ahli Taurat dan imam-imam itu. Saudara, ini serius. Dengan memikirkan tadi, mengapa narkoba bisa lebih laku daripada Injil? Bagaimana hidup kita dengan orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita? Ayo saudara, kita buat itu supaya kasih Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan bersalah-salah. Hari Rabu malam saya berangkat dari Jakarta menuju Timika. Rabu pagi saya dari kota lain sebelum ke Jakarta. Nah, hari itu saya cukup sibuk. Tiba-tiba ada telepon. Tolong. Nah, saya tahu orang ini bukan orang Kristen. Masih muda. Tiba-tiba dia pingsan. Nah, terus saya dipanggil. Baik, saya akan datang. Saya pernah ngomong dengan orang ini. Jadi buat saya waktu saya dengar dia sakit dan ada di rumah sakit, ini kesempatan. Saya harus batalkan 2 perjanjian saya dengan 2 orang. Saya telepon, maaf. Kalau memang kalian sempat, ayo ketemu di bandara, di Cengkareng nanti malam, sebelum saya berangkat. Karena ada 1 jiwa yang perlu. Saudara, keluarganya kaget waktu saya datang, karena mereka tahu saya sibuk sekali. Saya khusus datang karena 1 jiwa. Saya baru ketemu sekali orang ini. Akhirnya saya bicara sebentar pada dia. Nah, hari-hari ini keadaannya makin parah. Nah, terus keluarga minta tolong saya supaya dicarikan dokter dan rumah sakit di Singapura. Nah, saya kenal ada orang yang ngurus itu. Nah, ternyata orang yang saya cari ada di Australia. Saya langsung telepon ke Australia dari kemarin sepanjang hari ini. Ternyata orang yang pergi ke tempat lain juga ada. Sore tadi di mobil menuju ke sini saya baru kontak orang itu. Dan saya telepon langsung ke keluarga yang sakit ini. Segera hubungi orang yang di Australia, lagi nunggu kalian, ingin minta data-data, nanti dikirim kemana. Saudara, saya akan usahakan begitu dengar ada orang yang perlu Yesus, apalagi yang belum percaya dia, saya akan betul-betul sempatkan untuk cari waktu. Pulang dari kebaktian tadi, Roh Kudus gerakkan saya kunjungi 1 orang. Saya masuk ke tempat kosnya. Saya kaget, tempat sekecil itu mereka bayar 350 sebulan tanpa ventilasi. Di dalamnya ada kompor listrik juga. Tinggal 3 orang yang 2 itu muslim. Saya duduk bersama mereka di situ. Pengapnya minta ampun. Tapi saya sempatkan diri untuk duduk. Dan ketika saya lihat kamar ini begitu pengap, saya bilang pada mereka bertiga, ini uang, hari ini kalian harus beri exhaust atau kipas angin. Saya bilang, gak sehat tinggal seperti ini. Saya lihat dindingnya lembab juga. Saudara, mereka
yang bukan Kristen heran. Mereka rasa segan waktu saya masuk ke kamar mereka. Yang buat mereka, aduh kok Bapak kesini gak apa-apa. Saya mau ngomong dengan kalian. Gunakan waktu, saudara. Kalau kita bisa jumpa orang yang belum tahu siapa Yesus, kita beritahukan siapa Yesus. Supaya Yesus cepat datang. Saya nggak ngomong agama pada mereka, tidak. Saya ngomong soal kehidupan. Karena kalau kita membawa mereka datang ke kita, nggak akan mau. Harusnya kita ya ke tempat mereka. Sampai saya tawari mereka begini. Maaf, bukan mau apa-apa, tapi kamu nggak sehat. Kalau misalnya uang kalian cuma per 3 ini 350, cari yang lebih baik. Sisanya tiap bulan saya akan bayari kalian. Sampai mereka kaget waktu saya buat seperti itu. Saudara, untuk Injil jangan pernah pelit, katakan amin. Untuk Injil jangan pernah pelit. Asal mereka bisa dengar siapa Yesus. Bicara tentang kehidupan sehari-hari. Saya tunggu 2 hari lagi jawaban mereka. Saya serius. Kalau memang ada tempat lebih baik, kamu pindah. Tidak bisa tinggal di sini. Kamu akan sakit nanti. Saya percaya mereka akan mikir. Saya nggak kenal mereka, karena baru hari ini ketemu yang 2 itu. Tapi mari kita pikirkan baik-baik. Bagaimana kita berjumpa dengan orang-orang itu. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 mulai sampai ayat 23. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Masih akan datang lagi siapa? Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ini bukan Kristen. Masih akan datang lagi. Saya senang nubuat ini. Kalau ada kalimat masih akan datang lagi, berarti dari tadi sudah bagaimana? Lah cepat, dari tadi sudah ada yang datang tidak? Sudah. Dan masih ada datang lagi. 21. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Jadi saling ngajak, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Yahweh dan mencari Yahweh semesta alam. Kami pun akan pergi. Lagi sekali, ini bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Ini orang di luar kita. Ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka saling ngajak, ayo kita melunakkan hati Yahweh yang kudus itu. Mari jangan sampai kita dihukum. 22. Jadi berapa jumlahnya? Banyak bangsa. Dan siapa lagi? Suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Yahweh semesta alam. Di mana? Di Yerusalem. Dan melunakkan hati Yahweh. Lagi sekali, ini bukan orang Kristen. Ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Ayat 23 menjelaskan. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa yang bukan Kristen akan memegang kuat-kuat puncak atau ujung jubah seorang anak Tuhan. Saya ganti kata itu. Perhatikan, 10 orang dari yang bukan Kristen dinubuatkan akan mencari satu anak Tuhan. Jadi 1 lawan 10 dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Tuhan menyertai kamu. Saudara, ini nubuat yang luar biasa buat saya. Tapi sayang, nubuat ini belum terjadi. Mari kita hitung. Pak Gembala, berapa jumlah kursi di sini dalam gedung ini? 230. Kalau saya lihat kira-kira 160-an kira-kira hadir. Ada yang kosong. Ada 160-170. Oke, dengarkan. Seandainya ayat ini terjadi sebulan sekali, setiap satu orang di antara kita dikeroyok 10 orang.
yang belum Kristen.